Lafalila. Halo, assalamualaikum Lafalila. Balik lagi di Hijab Alila Channel bersama Dila dan nggak ada. Jadi kali ini aku sendirian karena TFV-nya lagi berhalangan hadir. Nggak apa ya. Nah kali ini lebih spesifik ya, aku mau bahas tentang ikhtilat dan juga khalwat. Jadi dalam Islam ada hal-hal yang harus kita hindari nih dalam berinteraksi, yaitu ikhtilat dan juga khalwat. Mungkin teman-teman masih asing gitu ya, ikhtilat ini apa sih? Khalwat itu apa sih? Tenang, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ikhtilat. Jadi ikhtilat ini maksudnya bercampur baur gitu ya, laki-laki perempuan dalam satu ruangan tanpa mahram dan juga tanpa kepentingan gitu. Maka hal ini dilarang gitu sama Allah. Kita nggak boleh masuk ke forum-forum yang kayak gini. Kok nggak boleh sih? Islam kaku banget deh. Masa kita nggak boleh ikut organisasi yang kayak gitu misalnya, atau nggak boleh berinteraksi sama cowok gitu misalnya? Ya nggak gitu juga lah. Kita boleh kok. Islam itu membolehkan ikhtilat, tapi dalam 3 situasi aja. Yang pertama itu dalam situasi bermuamalah. Yang kedua dalam situasi kayak penanganan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu dalam situasi kegiatan belajar mengajar, pendidikan. Itu boleh. Tapi di luar 3 situasi ini nggak boleh. Oke? Terus kenapa sih kita harus ngejauhin ikhtilat? Emangnya ada dalilnya? Apa landasannya? Sabar. Ada kok landasannya. Dan Allah juga nyuruh kita untuk menjauhi ikhtilat itu sebenarnya untuk menjaga kemuliaan diri kita sendiri gitu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi dulu nih zaman Rasulullah ya, Rasulullah pernah lihat perkumpulan laki-laki dan perempuan apa sih? Perkumpulan laki-laki dan perempuan di tengah jalan gitu ya. Terus Rasulullah menyuruh perempuan-perempuan untuk jalan di pinggir gitu supaya supaya terpisah gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah dari sini aja udah jelas ya Rasulullah udah memisahkan gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, ada juga cerita di situasi lain, yaitu ketika selesai sholat. Ketika selesai sholat nih Rasulullah nyuruh perempuan-perempuan untuk pulang duluan dan laki-laki belakangan. Supaya kenapa? Supaya enggak campur baur lah ya pastinya, supaya nggak campur baur laki-laki dan perempuan di area masjid gitu. Dan supaya nggak ada drama-drama juga ya kan, kayak bukti sendalnya hilang ya kayak gitu, terus cari-carian sendal berdua-duaan gitu nggak banget gitu ya. Rasulullah menghindari jalan-jalan menuju kemaksiatan kayak gitu, masya Allah ya. Tapi sekarang nih ya justru yang kayak gitu malahan dicari gitu ya, drama-drama kayak gitu malah kayak jadi sesuatu yang lucu gitu. Tapi aku mohon teman-teman Lafalila nggak kayak gitu kan, please jangan kayak gitu ya. Nah hikmah dari menjauhi ikhtilat itu sebenarnya ada banyak nih, tapi ini aku sebutin beberapa aja ya. Jadi yang pertama itu menjaga kemuliaan diri kita, terutama kita nih perempuan. Yang kedua mengontrol gorizah nau. Nah sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih gorizah nau itu apa? Jadi gorizah nau adalah hasrat yang menimbulkan rasa ketertarikan terhadap lawan jenis gitu. Jadi tertarik sama lawan jenis itu kan fitrah ya, normal gitu. Tapi kita harus kontrol. Nah dengan menjauhi ikhtilat ini kita insya Allah bisa mengontrol diri kita untuk menahan rasa-rasa itu kayak gitu. Kemudian yang ketiga mencegah terjadinya kontak fisik, kontak mata ya kan, lihat-lihatan, terus juga kontak hati, kontak batin dan segala perkontakan lainnya gitu. Dengan ikhtilat insya Allah kita lebih terjaga gitu ya, bisa menundukkan pandangan, terus juga bisa lebih menjaga hati kita, tidak secara langsung bercampur baur dengan laki-laki, dengan lawan jenis. Yang keempat mencegah terjadinya fitnah, terus juga modus ya kan, sama mudarat-mudarat lainnya insya Allah gitu. Makanya teman-teman jauhilah ikhtilat. Nah, yang kedua kita bahas tentang khalwat. Jadi khalwat ini adalah berdua-duaannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mau dia statusnya pacaran kek, atau temenan, sahabatan, ya pokoknya apapun statusnya itu tetap ini nggak boleh ya. Oh iya, berhubung tentang mahram ya, mungkin teman-teman masih siapa aja sih mahramku gitu. Ya pokoknya siapa aja sih mahram kita. Nah, ini bisa kita lihat nih di sini. Ini ada diagram mahram. Nih, kelihatan nggak?
Ya, ini di buku Berhijab Syar'i. Jadi kalau mau tahu bisa beli bukunya. Ini buku anak-anak sebenarnya, karena ini pengetahuan yang udah dari kecil harus kita tahu. Tapi kalau misalnya yang belum tahu, bisa nih cek di buku ini yang pertama, atau cek juga di surat An-Nur ayat 31, itu ada siapa-siapa aja yang sebenarnya mahram kita. Atau biar lebih mudah gitu ya, teman-teman bisa cari di Taman Mingguan Hijab Alila yang dulu tuh di hashtag kita punya batasan. Itu ada diagram mahram. Insya Allah memudahkan teman-teman buat mengenali siapa aja yang mahram kita. Oke, kita kembali ke kholwat tadi ya. Jadi apapun statusnya, intinya tetap nggak boleh berkholwat bagi yang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan Allah langsung melarang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan juga suatu jalan yang buruk gitu. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah langsung mengharapkan dua hal sekaligus. Yang pertama udah pasti zina, dan yang kedua adalah segala aktivitas-aktivitas yang menjerumuskan kita kepada zina, termasuk pacaran dan juga kholwat pastinya gitu ya. Berdua-duaan sama yang bukan mahram. Berdua-duaan sama yang bukan mahram aja udah Allah haramkan, apalagi pacaran ya kan. Mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kenapa sih kok berdua-duaan sama yang bukan mahram aja nggak boleh? Kan bisa jadi mereka cuma temenan doang, nggak ada niatan macam-macam, nggak ada apa ya, pokoknya nggak ada niatan yang kayak gitulah gitu sampai ke zina-zinaan. Iya, bisa jadi, benar. Tapi yang namanya cewek sama cowok kalau berdua-duaan itu bisa banget memicu yang namanya rasa coklat strawberry. Pokoknya rasa-rasa yang nggak biasa gitu. Pernah dengar Sahabat Jadi Cinta? Nah, ya itu buktinya. So, jangan rasa aman dulu. Ya udah, sekarang kita coba analisis deh. Orang pacaran tuh biasanya mulainya dari mana sih? Dari temenan dulu kan. Terus temenan, ngumpul-ngumpul bareng ya kan, nongkrong. Ada momen dimana lihat-lihatan, muncul rasa ketertarikan. Habis itu mulai PDKT, berdua-duaan, terus jadian deh. Iya gak sih? Iyalah, pasti kayak gitu. Jadi sepakat ya bahwa ikhtilat dan juga kholwat itu mengandung zat adiktif yang bisa membuat hati, pikiran, jiwa raga kita kecanduan sama yang namanya kemaksiatan. Jadi udah deh, jauhin aja yang namanya ikhtilat sama kholwat itu. Pokoknya apa ya? Ini aku maksudnya bukan nyuruh kalian untuk jadi anak yang ansos atau individualistis ya. Maksudnya kalau ikhtilat tuh gini, kita masih boleh temenan sama orang-orang di sekitar kita. Boleh banget kita temenan sama temen cewek semua gitu, boleh banget. Tapi maksudnya ketika kita mau berinteraksi sama yang bukan mahram, ingat 3 situasi tadi. Kita cuma boleh berinteraksi dalam 3 situasi tadi. Gitu aja. Oke? Aku juga sebenarnya pengen bahas tentang apa ya, ikhtilat dan juga kholwat di media sosial gitu ya, kayak WhatsApp, Instagram. Tapi yaudah deh, next di video selanjutnya ya. Jadi sekian sharing-sharing kita tentang ikhtilat dan juga kholwat. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum.